Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada saat ini. Harapan kita bersama, kita semua ada dalam keadaan baik, dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Selamat pagi bagi kita sekalian, dan pagi ini kembali kita bersama-sama menghadap Tuhan, menaikkan syukur, pujian kita dalam doa pagi bersama saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita teduhkan hati kita tenangkan jiwa kita arahkan hati dan segenap hidup kita menghadap Tuhan pagi ini. Datang dengan penuh ucapan syukur, karena jikalau bukan karena Tuhan, pagi ini tidak ada bagi kita. Tuhan adakan hari yang baru karena Tuhan mengasihi kita. Mari teduhkan hatimu. Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Mari kita menghadap Tuhan dengan syukur dan hormat karena kejadian kita dahsyat di tangan Tuhan. Teduhkan hatimu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang bermurah hati dan selalu bermurah hati bagi kami yang seringkali mengecewakan Tuhan. Kemurahan-Mu tak berkesudahan, kebaikan-Mu tiada hentinya dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kembali adakan, Tuhan masih berikan kami kesempatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus mengarahkan hidup kami untuk tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan dalam segala tingkah laku kami, kehidupan kami. Pagi ini kami kembali datang kepadamu. Tuhan, kiranya melawat setiap kami pagi ini. Umat-Mu setiap kami dimanapun berada yang mengikuti doa ini, biar setiap kami mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang sempurna, melawat, menyentuh hati setiap kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari saudara naikkan pujian yang kembali dari awal. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Katakan saudara, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
saudara dengan lembut katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih terlalu banyak yang Tuhan perbuat. Ku tetap cinta Tuhan, ku tetap setia. Selama-lamanya Tuhan, sebab terlalu banyak, terlalu besar kasih-Mu, karya-Mu dalam sepanjang hariku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau kasih
pilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Saudaraku, mari pejamkan matamu, terus menghayati kehadiran Tuhan di tempatmu ada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, mari menghadap Tuhan. Naikkan doamu secara pribadi, naikkan syukurmu, bahkan mungkin komitmenmu pagi ini. Seperti pujian yang berkata, dari yang pernah ia katakan, tiada satupun dusta yang kita temukan. Dari segala yang ia janjikan, tiada satupun yang tidak ia penuhi. Mari berdoa. Mari berdoa. Biar kami menaikkan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Amin. Jalan-jalanmu ya bagiku, dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Mari bersama katakan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya
pertobatan itu tidak bisa dilihat dari luar. Karena bukan luarnya yang penting, tapi dalamnya. Ya, anak Allah itu tidak bisa dilihat dari penampilan luarnya, tapi isi hatinya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari setiap kami agar kami mengerti lebih jauh kehendak Tuhan, sehingga kami boleh tahu bagaimana kami harus hidup. Terima kasih untuk semua anugerah yang kami terima. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin kami setiap saat. Kau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan yang dikehendaki Tuhan itu bukan perubahan dari apa yang nampak. Sebab kalau apa yang nampak di luar ini bisa direkayasa. Ya, kalau dahulu suka keluar malam, keluyuran misalnya, hari ini sudah tidak. Kalau hari Minggu tetap ke gereja, itu kan tampak luarnya, saudara. Kalau hari Minggu jadi orang baik, ya, bicaranya soal Tuhan, soal rohani, bergaulnya dengan orang gereja, itu kan yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat jauh ke lubuk hati kita. Tuhan tahu persis. Jangan sampai kita itu seperti bangsa Israel di zamannya Nabi Yesaya. Ketika itu Tuhan berfirman, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ketahuan, saudara. Cuma melakukan pujian-pujian lewat mulut, lewat ritual, liturgi, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, mungkin manusia memang bisa menipu sesamanya dengan penampilan, jaga penampilan, pura-pura, menyamar, bisa. Ya. Bahkan orang berbuat baik, misalnya menyumbang atau menolong orang. Itu pun belum tentu Tuhan berkenan. Karena Tuhan melihat hati. Ada orang yang menolong orang dalam rangka supaya ia menjadi ngegeng sama aku. Dan gitu tuh, supaya dia dukung aku. Nah itu kan tidak tulus. Tuhan bisa melihat loh, saudara. Ya, makanya menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak gampang. Kalau ada seragamnya gampang, tinggal ganti baju. Tapi kalau hati yang harus diperbaharui, bagaimana caranya? Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa. Melepaskan diri dari segala milik itu, egonya dilepaskan, keinginan pribadinya dilepaskan, kesombongannya dilepaskan, keterikatan dengan dunia ini dilepaskan, sehingga bisa menjadi murid yang efektif. Kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi, perubahan atau pertobatan yang dikehendaki Tuhan itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar, nanti yang terjadi hanya perubahan kebiasaan. Perubahan tampak luarnya saja. Misalnya bajunya menjadi rapi sekarang. Itu kan tidak mencerminkan apa yang ada di dalam. Ya. Makanya Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, Saudara. Coba kita baca ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Percuma. Nah, nggak serupa Pak, pakaiannya sudah beda, itu kan luarnya.
Yang penting dalamnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini dia. Yang berubah itu pembaharuan budinya, karakternya, cara hidupnya, pola hidupnya. Itu perubahan akal budi, itu perubahan yang di dalam. Ya. Kalau yang di luar kan cuma soal baju, model rambut yang kelihatan gitu. Ya. Sehingga apa? Kalau berubah dari dalam, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa tahu yang ini kehendak Allah nih, yang ini bukan. Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yaitu yang menyenangkan Tuhan, dan yang sempurna. Itu tujuannya. Jika tidak demikian, maka itu cuma perubahan kulit luarnya saja. Seperti ular, berganti kulit. Tapi ia tetap ular, tetap berbisa, tetap bahaya, tetap jahat. Kan begitu. Banyak orang itu berganti kulit. Kalau hari Minggu berganti kulit. Menjadi sopan, seperti orang yang suci. Itu kan luarnya. Tuhan tahu persis isi hatinya. Ya. Jangan sampai hidup kita ini penuh kepura-puraan. Itu namanya munafik, saudara. Dan firman Tuhan berkata orang munafik pasti tidak selamat. Pasti. Kita semua tahu hal itu. Tapi kenapa dilakukan terus? Nah, itu yang menjadi pertanyaan masing-masing kita. Ya. Jadi kalau luarnya tampaknya sama, bajunya masih yang dulu, tapi hatinya sudah diperbaharui, maka akan mengalir berkat lewat mulut, lewat tangan, lewat semuanya. Perubahannya dari dalam, bukan dari luar. Yang berubah bukan luarnya saja, tapi yang terutama dalamnya. Kalau dalamnya berubah, pada umumnya luarnya juga berubah. Maksudnya apa? Kalau dalamnya berubah, cara bicaranya juga berubah. Cara berpakaiannya berubah juga. Kalau dulu pakaian sembarangan, tidak sopan, nah sekarang sudah sopan. Bisa juga, tapi tidak sebaliknya. Kalau pakaian sopan berarti hatinya baik, hatinya sudah percaya Tuhan, tidak juga. Jelas ya maksudnya ya. Jadi saudara jangan fokus pada apa yang kelihatan. Justru kita harus fokus pada apa yang tidak kelihatan. Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Yaitu apa yang tidak kelihatan. Yaitu pikiran dan hati kita. Itulah yang melahirkan keinginan-keinginan, kehendak. Orang yang tidak menaklukkan kehendaknya pada kehendak Tuhan, pasti ia punya keinginan aneh-aneh dalam dirinya. Pasti pusatnya adalah diri sendiri. Dan itu sebenarnya sama dengan menyembah diri sendiri. Mengutamakan diri sendiri. Ya. Mari kita tidak menampilkan apa yang keluar saja, apa yang di luar saja, tapi yang terutama adalah yang di dalam. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah dari pagi ke hari berganti hari, minggu berganti minggu, setiap pagi kami disegarkan oleh firman Tuhan. Kami percaya firman yang benar, penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk GMM, terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, berkat Tuhan sudah mengalir atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.